Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fatma Sabila Maulidah Husna, NIM 215211223 dari kelas MBS 1G. Di sini saya akan mempresentasikan video pembelajaran mengenai kebijakan fiskal. Baik, langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah merupakan kebijakan dalam bidang perpajakan, penerimaan, dan pengeluaran. Kebijakan ini merupakan wahana utama bagi peran aktif pemerintah dalam bidang ekonomi. Dalam jangka panjang, salah satu potensi pendapatan yang tersedia bagi pemerintahan untuk membiayai segala usaha pembangunan adalah penggalakan pajak. Selain itu, sebagai akibat ketiadaan pasar-pasar uang domestik yang terorganisasi dan terkontrol dengan baik, sebagian besar pemerintahan negara-negara dunia ketiga harus mengandalkan langkah-langkah fiskal untuk mengupayakan stabilisasi perekonomian nasional dan juga untuk memobilisasikan sumber-sumber daya keuangan domestik. Dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem pajak atau pembelanjaan. Dalam konsep makro disebut dengan government expenditure. Dengan negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah atau maqasidus syariah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Adi Warman Karim pada tahun 2006 menjelaskan, yaitu meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Adi Warman Karim menjelaskan beberapa hal penting dalam ekonomi Islam yang berimplikasi bagi penentuan kebijakan fiskal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengabaikan keadaan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, pemerintah harus menjamin bahwa zakat dikumpulkan dari orang-orang muslim yang memiliki harta yang melebihi nisab dan digunakan untuk maksud yang dikhususkan dalam kitab suci Al-Quran. Yang kedua, tingkat bunga tidak berperan dalam sistem ekonomi Islam. Yang ketiga, ketika semua pinjaman dalam Islam adalah bebas bunga, pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau dari bagi hasil. Keempat, ekonomi Islam diupayakan untuk membantu ekonomi masyarakat muslim terbelakang dan menyebarkan pesan-pesan ajaran Islam. Yang kelima, negara Islam adalah negara yang sejahtera. Kesejahteraan meliputi aspek material dan spiritual. Yang terakhir yaitu hak perpajakan dalam Islam yang tidak terbatas. Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 4 macam. Atas dasar yang pertama, pembiayaan fungsional atau functional finance. Dalam pendekatan ini, pengeluaran pemerintah ditentukan dalam melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama untuk meningkatkan kesempatan kerja. Pajak berfungsi mengatur pengeluaran swasta, sedangkan pinjaman sebagai alat menekan inflasi lewat pengeluaran dana yang tersedia dalam masyarakat. Yang kedua yaitu pengelolaan anggaran atau the managed budget approach. Menghendaki hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu dipertahankan, tetapi penyesuaian dalam anggaran selalu dibuat guna memperkecil ketidakstabilan ekonomi, sehingga pada suatu saat terjadi defisit maupun surplus. Ketiga yaitu stabilisasi anggaran otomatis atau the stabilizing budget. Terdapat penyesuaian secara otomatis terhadap penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang akan menyebabkan perekonomian menjadi stabil tanpa adanya campur tangan pemerintah. Pengeluaran pemerintah akan ditentukan berdasarkan pada perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai program. Sedangkan pajak akan ditentukan sehingga dapat menimbulkan surplus dalam periode kesempatan penuh. Yang terakhir yaitu anggaran belanja seimbang atau balance approach. Adanya keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam jangka panjang agar terjadi keterkaitan dalam perekonomian, sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, khususnya perekonomian Indonesia. Materi selanjutnya yaitu kaidah kebijakan pendapatan dalam ekonomi Islam. Islam menentukan sektor penerimaan pemerintah melalui zakat, ghanimah, fai, jizyah, kharaj, dan sedekah. Jika diklasifikasikan, pendapatan tersebut ada yang bersifat rutin dan ada yang bersifat kontemporer. Huff pada tahun 1999 menyebutkan 3 prosedur yang harus dilakukan pemerintah Islam modern dalam kebijakan pendapatan fiskalnya, dengan asumsi bahwa pemerintah sepakat adanya kebijakan pemungutan pajak.
Secara umum, kaidah-kaidah syariah yang membatasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kaidah syariah yang berkaitan dengan kebijakan pemungutan pajak. Ajaran Islam menentukan syarat kategori harta yang harus dikeluarkan zakatnya, lengkap dengan besarnya. Dengan ketentuan tersebut, tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk mengubah tarif yang ditentukan. Adapun mengenai kebijakan pemungutannya, Nabi dan para sahabat telah memberikan contoh mengenai fleksibilitas. Nabi pernah menangguhkan zakat pamannya yang bernama Abbas karena krisis yang dihadapinya. Sementara Sayyidina Umar menangguhkan zakat Mesir karena paceklik yang melanda Mesir pada tahun tersebut. Yang kedua, ada kaidah syariah yang berkaitan dengan hasil pendapatan yang berasal dari aset pemerintah. Menurut kaidah syariah, pendapatan dari aset pemerintah dapat dibagi menjadi dua kategori sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dari aset pemerintah yang umum, yaitu investasi aset pemerintah yang dikelola oleh pemerintah sendiri atau masyarakat. Jika aset tersebut dikelola individu masyarakat, pemerintah berhak menentukan berapa bagian pemerintah dari hasil yang dihasilkan oleh aset tersebut dengan berpedoman pada kaidah umum, yaitu maslahah dan keadilan. Yang kedua yaitu pendapatan dari aset yang masyarakat ikut memanfaatkannya, yaitu berdasarkan kaidah syariah yang menyatakan bahwa manusia berserikat dalam memiliki air, api, garam, dan yang semisalnya. Kaidah ini dalam konteks pemerintah modern adalah sarana umum yang sangat dibutuhkan masyarakat. Yang terakhir ada kaidah syariah yang berkaitan dengan kebijakan pajak. Prinsip ajaran Islam tidak membolehkan pemerintah mengambil sebagian harta milik orang kaya secara paksa. Hal tersebut ada di dalam undang-undang dalam ekonomi Islam. Sesulit apapun kehidupan Rasulullah SAW di Madinah, beliau tidak pernah menentukan kebijakan pemungutan pajak. Dalam konteks ekonomi modern, pajak merupakan satu-satunya sektor pendapatan terpenting terbesar dengan alasan bahwa pendapatan tersebut dialokasikan kepada public good dan mempunyai tujuan sebagai alat redistribusi, penstabilan dan pendorongan pertumbuhan ekonomi. Seandainya pungutan pajak diperbolehkan dalam Islam, kaidahnya harus berdasarkan kaidah adalah dan kaidah darurah, yaitu pungutan tersebut hanya bagi orang yang mampu atau kaya untuk pembiayaan yang sangat diperlukan, sedangkan pemerintah tidak memiliki sektor pendapatan lainnya. Materi yang terakhir yaitu kaidah belanja dalam ekonomi Islam. Efisiensi dan efektivitas merupakan landasan pokok dalam pengeluaran pemerintah yang dalam ajaran Islam dipandu oleh landasan-landasan syariah dan penentuan skala prioritas. Para ulama terdahulu menyebutkan kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari Al-Quran dan Hadis dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Di antara kaidah tersebut, menurut Capra pada tahun 2008 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebijakan atau belanja pemerintah harus mengikuti kaidah maslahah. Yang kedua, menghindari masykoh atau kesulitan dan mudarat harus didahulukan daripada melakukan pembenahan. Yang ketiga, mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat skala umum. Yang keempat, pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum. Yang terakhir adalah kaidah al-jurmi bil-guni dan kaidah ma'la yatimu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kaidah al-jurmi bil-guni yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapat manfaat harus siap menanggung beban, yang untung harus siap menanggung kerugian. Kaidah ma'la yatimu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib yaitu kaidah yang menyatakan bahwa suatu hal yang wajib ditegakkan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun. Oleh karena itu, menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya. Kaidah-kaidah tersebut dapat membantu mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembelanjaan pemerintah dalam Islam, sehingga tujuan-tujuan pembelanjaan pemerintah dapat tercapai. Sekian video pembelajaran dari saya Fatma Sabila Maulidah Husna pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.